kencengin soundman aja dikit. Kayak gue pelan aja jawabnya. Iya benar. Iya, agak sopan juga kita orang-orang. Kita kembali lagi ke podcast yang ditunggu-tunggu sama orang. Dan kita mendengarkan kalian juga. Banyak yang komen, Bang Tony kapan Bang masuk ke podcast kita? Gitu. Langsung, kita nggak basa-basi, ya nggak? Kita nggak cincang-cincong, langsung kita panggilkan. Itu dia. Bang Tony ini prestasinya nggak main-main, guys. Gue kasih tau dikit, ini banyak yang nggak tahu, Bang. Banget, gue sampai gue rangkum nih, ini banyak nih. Juara kickboxing Asia. Hey. Di SEA Games medali emas. Di Gama. Bisa dijual nggak? Hah? Masih bisa dijual nggak? Iya, kalau bisa dijual. Boleh. World Gama perak. Sama? Perak perunggu, baru Asianya perak perunggu juga. Uzbek Open? Perak. Wushu Sanda? Perak juga. Timnas MMA? Masuk. Timnas kickboxing? Masuk. Gak main-main loh. Gila, kalau gue prestasinya jadi kebetulan maling kotak amal, gue perak di situ waktu itu pernah. Dapat itu kita. Maling sendal gue sampai dapat kan. Bercanda. Baik virus ya maling kotak amal. Jangan, enggak baik virus, gue langsung. Kotak-kotak amalnya sama masjid-masjidnya gue ambil. Kita kedatangan Bang Tony di Prime Sports Entertainment. Gimana perasaannya, Bang? Wah. Darahnya membara nih, Bang. Darahnya membara, Bang? Memanggil ini? Karena kita kan lahirnya dia dari karate nih. Betul. Pas ada senior aku juga Bang Ajis bilangnya, mau main ke Prime Komite karate, combat katanya. Wah, darah aku menyala ini. Menyala langsung. Boleh itu, Bang. Bagus. Menyala, Bangku. Anak Medan ditantang gitu kan. Maju terus. Jangan kasih gas remblong langsung. Gas remblong gigi 5, gigi 6, 7, 16 kena pertigaan kanan. Tajam gaspol Langsung ngeng. Balapan Bang Hanif kemarin. Gokil datangan untuk main di Prime Komite nih, dengar. Mau main nih kata ini. Mau main. Di kelas? Kan nggak ada kelas itu. Kelas baru. Flyweight 55 kilo. Kelas baru. Emang Prime Komite ini gokil. Karena sponsornya dulu siapa aja, Bang Umar? Sponsornya Yang utama ada 3 sih. Yang pertama itu dia. Ada Prodigy. Itu dia. Itu platform untuk guru les sama pijit. Jadi kalau habis latihan pegel-pegel, download pijit.id, instant booking langsung. Kita bisa request. Apa tuh? Misalnya yang pakai batu. Servisnya. Iya. Macam-macam, ada refleksi, ada bekam, ada. Bisa bekam? Bisa. Macam-macam. Jadi tergantung kita kan marketplace. Jadi tergantung kemampuan terapisnya apa. Kemampuan terapisnya misalnya refleksi atau dia pijit full body atau dia bekam atau hot stone atau apa. Ya udah silakan tawarkan sendiri, harganya mereka sendiri. Ya gitu, silakan. Dinamika pasar aja yang menentukan. Sampai bikin kelas baru. Cuma kalau bikin kelas baru, berarti lawannya baru dong. Lawannya baru juga dong. Iya dong. Lawannya masih menjadi misteri. Yes. Siapapun tampung. Ya. Tiba-tiba ting Bang Umar yang masuk gitu keringnya. Udah lewat le, kita mah udah lewat le, udah 43 le sekarang le, ya kan? Udah lewat masanya bertanding, sekarang masanya memajukan yang muda-muda. Ya. Itu ya, dia. Kan? Gitu. Apalagi kan kalah hitam nih, Kyokushin kan? Prestasi udah luar biasa. Ini bahasa gue asing nih, kebetulan yang gini-gini nih bahasa kalah hitam. Kalah hitam itu perguruannya. Kyokushin itu alirannya dia. Kyokushin? Aliran dari Jepang. Ya. Gak main-main. Kenapa sih Bang? Kenapa tertarik gak main-main Bang? Ya kalau yang main-main ini kan gak seru Bang. Iya. Mainnya yang serius-serius lah. Coba kapan? Misalnya kayak gue pertama kali mulai, gue kebetulan atlet juga kan. Ya gue kebetulan lama, udah hampir 25 tahun lah.
hampir 25 tahun gitu kebetulan. Ya kita lomba lari gitu kan. Lomba lari sama warga tuh kita sering tuh biasanya. Mulai dari kenyataan gitu. Itu juga biasanya kita. Kalau abang kenapa bang Tony tertarik untuk mempursue asik mengejar karir di dunia yang bener-bener nggak bisa main bola, kita bisa main bola, bener nggak? Main tenis bisa, main golf bisa. Ini kalau fighting nggak ada main boxing, nggak ada main karate, nggak ada main muay thai, nggak ada main kickboxing, itu nggak ada sama sekali. Kenapa bang? Nah, dulu saya itu di kampung di Toba, saya itu korban bulian, Bang. Iya. Orang tua kan, kalau di sana kan kita ada derajat orang tua gitu. Kebetulan orang tua itu tukang beca. Bapak, mama itu jual kue keliling. Oh iya. Jadi kita di sana kontrak numpang, ibaratkan di daerah orang gitu kan, bukan di daerah kita gitu. Jadi kita selalu, anak penumpang kau jangan banyak kayak gini-gini, dibully, bahkan ini bang, yang paling parahnya aku dibully itu kencing teman sendiri. Wih. Karena dibully. Jadi pas Ini yang bully siapa namanya? Siapa namanya? yang bully, thank you juga yang bully, karena ya dari situ awalnya bang gitu kan. Oh iya, cuman bukan kita nge-support bully ya guys, di sini konsepnya. Enggak, ya. Jadi ada juga pengen main juga dari main Prime Komite yang Nico Siotang, itu senior saya juga, dia yang bawa, ayo ya udah gitu, main aja latihan, yang penting kamu bisa jaga diri gitu. Oh iya. Jadi dia yang latih, bahkan aku sampai gak mau sekolah karena sering dibully, bahkan pulang sekolah udah kotor baju gitu. Pas sudah masuk karate, ya ikut-ikut kayak gitu, nggak ada prestasi di karate sama sekali bang. Oh iya. Nggak ada prestasi, tiap tanding ya pulang bawa baju, pergi bawa baju, pulang bawa baju aja, nggak bawa medali di karate juga 8 tahun. Jadi merantau ke Medan, pas sudah tamat SMA merantau ke Medan, tiba-tiba ada panggilan Bu Susanda, ikut main, gagal, main kickboxing, malah suksesnya di kickboxing sampai Malah bablas. Iya. Bablas terus. Iya. Pilih-pilih campur, mana sih suksesnya, mana sih goldnya gitu. Ternyata dapat. Bablas bang terus. Main terus jadi. Ya, gitulah. Asik ini abangnya. Tapi pas mulai karate, pas ada yang bully langsung abang tendangin nggak? Pas sudah masuk karate 1 tahun 2 tahun, malah jadi berandalan bang. Salah mempergunakan gitu kan. Loh, Jadi, kan tapi kan dibully tadinya. Iya, kita kan dibully pas SD gitu kan. Pas umur 15 tahun masuk SMP, baru kenal sama yang senior karate, baru saya diajarin. 2 tahun kelas 2 SMA, 2 SMP baru bisa mukul orang, bisa fight, jadi premannya di sana di sekolah gitu. Tapi yang bully abang balas gak? Pas yang bully nggak berani lagi dong. Oh iya. Karena tiap ada antar tawuran gitu kan, masih zaman dulu di Toba kan. Tawuran selalu barisan paling depan lah. Bahkan di kuliah juga ada itu tawuran antar fakultas, udah juara SEA Games ikut pecah jahit 10, angkat tangan lah. Udah nggak mau lagi. Lebih baik berdarah di ring daripada. Iya, dan juga kan banyak manfaatnya juga kalau kita ngomong kan. Iya, at the end of the day kan pasti manfaat yang kita cari. Iya, waktu dan manfaat itu penting. Iya dong. Dibanding tawuran-tawuran kayak begitu. Tapi gokil ceritanya, dari dibully sampai orang nengok takut. Bisa dibilang kayak begitu kan. Orang biasanya isi bio kan bendera, terus apa bercanda, nih sampai request ke Instagram, bang ini masih banyak bang yang mau kita dapat medali, ini nggak bisa tambahin gitu bionya udah kebanyakan nih. Masih ada bang yang sabuk pencador, kan aku udah 2 kali megang sabuk pencador, yang kelas 55 juga, ada juga yang dari daerah, tapi karena nggak muat, ya udah privasi aja. Widih, di privasi aja. Tuh Bang Umar. Makanya justru yang kayak gini nih, atlet yang kayak gini yang harus memegang sabuk, ya kan? Yang betul-betul bertarung untuk memegang sabuk. Jadi ya seperti yang waktu kemarin itu kita sama Bang Hanif kita ngobrol kan, ada yang nanya, oh ini kenapa ini membatasi ini, yang kita mau prestasi yang terbaik, orang-orang yang jago benar-benar untuk yang bertarung di kompetisi kita bukan mau bikin event abal-abal, begitu lah, ya kan? Ini gokil loh, tapi loh, ini nemu aja nih bang yang kayak begini-gini nih bang. Ini nih nggak main-main loh, medalinya, gelarnya kebanyakan ya.
Cuman dari Bang Tony nih, gue kepo sedikit. Kisi-kisi kriteria lawannya kira-kira gimana? Ya, timbangan sama, gaspol. Lanjut main. Timbangan sama gaspol. Gaspol. Gak peduli siapa dikasih depan. Gak peduli siapa. Gak peduli. Gak peduli. Bener. Kalau saya sedot lemak habis ini saya turun ke 55. Abangnya nggak peduli, sayang, jangan sayang, masa nulis wasiat sebelum ini. Gue kepo lagi bang, gue ini kita agak loncat-loncat dikit. Loncat-loncat, Bang Umar, di saat lu memulai karir ini, pas pertama lu juara itu juara Di kickboxing. kickboxing, itu emas langsung. Perak di Oh, Batam. perak di Batam. Iya. Bang, dari lo karate loncat ke kickboxing, itu kan suatu hal yang lumayan berbeda, Sulit banget. sulit banget. Kayak gimana tuh bang perjalanan prosesnya tuh bang? Saya ketemu sama pelatih, kebetulan pelatih saya juga cewek, Sadar Mawati Simbolon. Hah? Dan pelatih saya ini atlet tinju, juara 1 pon. Jadi saya latihan sama dia memang susah. Benar-benar sangat susah karena mengubah cara main yang nggak biasanya kita di karate nggak bisa pukul wajah, face, kita mukul ini banyak perubahan, susah. Tapi ada video Bang Umar nendang kepala orang loh. Beda-beda. Itu beda. Kita di Shotokan, dia Kyokushin. Kalau nendang boleh, Iya. Oh. mukul nggak boleh. Nah, Shotokan. Shotokan boleh mukul muka. Boleh. Iya. Boleh. Ini kan Tapi kalau gua kontrol. kan paham kan, Shotokan itu apa. Iya. Terus kayak tadi apa? Kyokushin. Kyokushin itu apa? Cuma kan mungkin banyak penonton yang nggak tahu, mungkin dikasih tahu bang. Kyokushin sama apa? Sama Shotokan. Sama Shotokan mungkin bang. Kan tadi kan lu udah paham ya. Gua udah paham buat ya. yang lain nih, buat yang lain. Buat yang lain ya, bukan gua. Iya. Ya memang ada beberapa aliran lah di karate. Intinya ada Shotokan, ada Kyokushin, ada Goju, ada yang lain-lain lah. Ini masing-masing punya style sendiri-sendiri. Untuk peraturan pertandingannya juga beda-beda gitu. Kalau Kyokushin itu full body contact. Jadi dia pukul di bawah ini ya, di bawah leher ya, boleh ya. Pukul di bawah leher, pukul-pukulan sampai kalau kaki boleh ke kepala. Boleh. Mawashi boleh ke kepala ya. Head kick boleh gitu. Yang lainnya tendangan ke badan juga. Ke badan. Kaki, leg kick itu boleh. Nah, kalau Shotokan justru leg kick nggak boleh. Kita harai atau asibarai. Oh, gitu. nah itu kan hare sebare kan balik lagi kan kalau saya kan tahu gitu Iya. kan iya. Penonton banyak tahu gitu kan. Kalau Kyokushin itu fokusnya ke leg kick, Uh-huh. Mawashi Gedan ya. Heeh. Kalau kita itu justru sapuan kalau harai. Hmm. Sapuan baru dilanjutkan dengan pukulan. Hmm. Jadi beda style lah memang. Nah, makanya kalau di Prime Kumite kan kita bukan cuman open buat Shotokan doang, kita open buat Kyokushin, bahkan sekarang open buat semua. Kan insya Allah Hanif juga mau ini kan dari silat pun mau Iya. tanding kan. Jadi kita open lah basically buat semua. Nah itu menarik tuh bang. Buat Bang Tony gimana? Dari karate ke kickboxingnya susah. Ngeliatnya kayak model-model yang dari silat harus ke kickboxing, harus ke ini gimana bang? Maksudnya masuk ke Prime Kumite? Apakah itu jauh-jauh lebih susah? Kalau ada niat kayaknya nggak susah sih bang. Iya bang semua bang kita juga. Modal Ya niat. kita emang modal niat, Niat. betul modal niat tekad. Kalau berani ya gas gitu kan. Gas, Iya ibarat ada ibaratnya. Nggak ada nggak nemu kita ibaratnya di situ. Kalau misalnya ini, kenapa Prime Kumite? Maksudnya kenapa saya memilih Prime Kumite? Betul. Kemarin Bang Ajis tahun 2023 kalau nggak salah ya. Nah, saya langsung bawa Bang Ajis main kan, jadi corner kan. Ah. Tertarik, seru gitu. Oh corner Bang Ajis. Iya, corner Bang Ajis. Kemarin ada 4 yang saya cornerin. Bang Ajis, Bang Pahala, Bang Jaka sama Bang siapa? Aryaja. Aryaja. Iya. Nah, saya bawa. Oh, seru juga ini. Aku tanya-tanya kan, kelas ringannya ada nggak? Nggak ada, mentoknya kelas 60. Ya berarti nggak bisa main. Nah tiba-tiba Bang Ajis tawarin mau nggak main? Oh, darah aku ini kok bisa bang, harus pengen main ini, kesempatan besar ini gitu kan. Coba bang tawarin aja kalau ada main kelas ringan, aku masih maju ini bilang. Ada ini mau nggak main? Mau lah daftarin bang. Gitu. Tiba-tiba ya udah ayolah. Karena tadi yang aku bilang karena dari karate kan ya harus kita naikin juga karate ini. Apalagi Kyokushin eventnya nggak ada
sekali 2 tahun 3 tahun bahkan no event. Makanya Iya. pengen. Banyak, tapi gue bilang banyak loh bang promotor lain. Bedanya apa emang sama Prime Committee? Ya karena saya tertarik juga sih sama program komite sih, karena yang contohnya kayak di boxing kan ya kita basicnya kombinasi. Jadi kita masih latihan di sana. Kalau di Prime Committee kan banting boleh, kan saya belajar MMA Pak. Saya juga belajar bantingan khusus Anda. Jadi udah nggak susah lagi main di sana. Jadi udah memang hati bilang ya udah main sok aja nggak apa-apa, gas aja. Nanti kayak ini nih semua yang kita latih, ini momennya Iya, nih. Dan kita ngapain kita ngambil kayak gulat, ngapain lagi kita mau tanding ini, untuk apa lagi belajar, ini udah kita ahlinya gitu. Iya. Kesana. Bang Umar, dia udah ngomong kayak begini, lawannya harus padan, Mbak. Oh iya dong, harus. Kita nggak bisa kasih lawan-lawan yang ini. Nggak bisa. Soundman kita katanya mau main lawan dia tadi, nawarin. Siapa tuh? Soundman, coba angkat tangan. Angkat tangan Soundman. Angkat tangan aja takut. Gimana nunjukin muka ya gak? Angkat tangannya dia udah. Aduh bang. Itu nih lawannya ada kan beberapa di kelas 55 banyak lah. 55 apakah dari 50 ke 55, 53 pun banyak. Lu ngerasa salah satu yang paling jago sekarang nggak? Kalau ngerasa ya bisa dibilang karena dari prestasi juga. Oh iya. Itu dia. Apalagi sekarang lagi niat lagi mau ini kan? Lagi niat-niatnya. Lagi mau tanding kan? Iya mau tanding juga. Mau tanding kan? Gimana sih bang rasanya persiapan gitu bang? Persiapan tandingnya kan kebetulan kan? Ya ini ntar nggak tahu nih diedit tapi lagi pelatnas kan? Iya lagi pelatnas. Nah, ini bisa diedit makanya nggak usah. Apa? Nggak apa-apa. Iya. Aman. 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 Oh aman. Nah kalau itunya cut aja kalau bagian itunya. Kita tanya ulang, Iya. Lagi pelatnas bang sekarang bang? Iya lagi pelatnas. Iya. Gimana bang rasanya pelatnas bang? Kita pelatnas dari 2024 bulan 11 kemarin, cuman saya karena 2024 bulan 11 kalau nggak salah kemarin kita udah dipusatkan di Jakarta, cuman saya di Bali karena persiapan kejuaraan MMA juga. Sampai sekarang 1 tahun ya, kalau latihan dibilang ya ada rasa jenuhnya lah Pak. Pengen tanding. Kalau bisa tanding besok main aja tanding besok udah gitu. Kalau emang mau tanding juga lawan kameramen kita juga siap sih bang ya. Mau nunjukin tangan takut ngeblockingnya total. Takut ngerusak jangan kalau anda. Nah, Iya. itu anak taekwondo loh, jangan salah. Oh iya benar. Iya, dulu atlet Banten ditawarin cuman dimarahin sama mamanya. Iya. Boleh, ya. Tapi sama sih juga ngerasain nih ya. Konsepnya nggak boleh katanya konsep. Jangan mukul orang. Ya kita latihan apaan kalau nggak boleh mukul? Kita kan konsepnya juga bingung ya nggak? Jangan mukul. Tapi Kita ya tanding. mama emang begitu. Iya benar. Gue juga dulu bertanding, ya nyokap gue begitu juga, gue gitu juga. Marahin, bokap gue dimarahin, anak diadu-adu lah, ini bunting 9 bulan susah anak udah ini diadu-adu. Ya udah suruh main ini aja, suruh main gundu aja deh kalau gitu, ya kan? Dijawab kayak gitu harus suruh main congklak, main congklak. Nah itu kan ya itu anak laki lah ya. Benar. Boleh lah sedikit Jaga diri. belajar ya kan, darah dikit biasa lah. Ya, tapi iya sih. Gitu. Itu orang apa namanya? Kita juga salah. Kita nunjukin ke ibu video boxing orang yang kita lawan KO. Langsung nggak ada. Nggak boleh lagi, jangan. Dibilang nggak boleh kayak begitu. Kalau abang disupport? Nggak disupport juga awalnya. Walaupun tahun ini udah di juara internasional, orang tua selalu bilang cari pekerjaan lain. Takut. Takut. Iya pasti Tapi orang tua pasti. Yang uniknya udah orang tua takut waktu PON kan di Medan. Jadi aku bilang, mama harus nonton aku tanding di PON ini karena ini PON event paling besar di Indonesia ini paling nomor 1 bergengsi di Indonesia Yeah. Nggak bisa aku nggak nonton. Ya udah kalau mama nggak nonton aku nggak bakalan juara, aku bilang. 2 hari kemudian tiba-tiba datang tanpa kabar. Oh iya. Aku udah di kosmu, ngapain di kos gitu kan? Padahal kan tahu anak Medan di kos-kos karena kan lempar kotor gitu kan. Jadi yaudah aku sewa ini aku booking biar ada tempat orang tua. Nonton sambil nangis aku juga gak tega. Dan aku bilang pas kan Tony kan juara 1 Siap. ya kan.
"Mak, ini nah hasil nonton mama," aku bilang gitu. Kebetulan bapak juga baru jatuh sakit kan, bapak nggak bisa bangkit, masih digendong-gendong. Dan aku paksain bapak harus sembuh dari nonton aku nanti, aku bilang. Selesai pon, memang Tuhan baik, bapak udah sembuh sampai sekarang. Karena nonton anaknya itu kayaknya. Itu. Karena dia kasih semangat, jadi dia membakar melawan penyakitnya kayaknya kan. Iya. Bangganya total ditonton sama orang tua juara emas. Sampai sembuh apa? Sampai sembuh. Karena semangatnya kayaknya. Iya, Aturannya nggak keringat kan. Woi, keluar penyakitnya. Bener, gila. Apa rasanya tuh? Itu yang dibilang penyakit itu di pikiran. Bener. Begitu ngeliat ini pikiran tenang, anak bangga kan. Iya. Iyalah, anak emas. Iya. Biasanya kan orang tua ngomong ini anak emas nih, ini literally emas. Anak emas, medali emas emang. Ya udah beda levelnya. Langsung bapak jalan cukup tatang petenteng. Bapak langsung begini, ada yang nyenggol deng, telepon anak. Hey Tony. Kamior. Iya, tolong kasih pukul itu satu dulu. Tapi semenjak ini, gue tuh selalu kayak semua fighter yang gue tahu, walaupun mereka sejago itu, humble-nya total. Bang Tony pun kayak gini. Bang Tony pun humble banget maksudnya. Gak, bang kalau gue bang di posisi lo, mungkin gue kayak orang gila kali gue pasti. Gue mungkin nih adil, Tuhan nih adil tuh gak? Kalau orang kayak gitu tuh gak dijadiin atlet. Kalau gitu juara A sampai Z kemana-mana gue pakai medali. Mau ngapain pun gue pakai medali. Kenapa? Apa yang ngebuat lo tuh ngerasa gue nih harus humble? Apa? Ya, nggak semua atlet sih bang. Oh iya. Nggak semua atlet. Cuman kalau rasanya kita humble kan lebih aman, lebih banyak kawan. Kita humble aja banyak yang lawan gitu kan. Iya. Banyak yang hujat gitu kan. Itu dia. Apalagi netizen Indonesia. Betul sekali bang, kasih paham bang. Saya bang. Indonesia kita udah mukul benar itu salah, yang nggak pernah mukul. Nah itu. Apalagi kita yang wah. Yang modal 1 HP buat ngetik komen, satu di peler banget satu. Kayak begitu. Walau pernah nonjok, walau pernah ketonjok. Masih mending kalau yang netizen beneran, kalau yang buzzer. Iya yang kayak gitu-gitu. Baru muncul Itu mental 2000 perak. Itu harga diri 2000 itu buzzer. Tapi lu ngeliat bang sekarang dunia fighting Indonesia nih kan lagi rising lah. Apa menurut lo yang lo lihat bagusnya di mana, jeleknya di mana sekarang? Kayak gini, contoh nih, gue kasih contoh. Maksudnya sekarang kan lagi semua orang mau fighting, iya benar. betul kan? Iya. Semua orang mau fighting kayak gimana pun mereka fighting. Mereka nonton, mau match siapa lawan siapa mereka mau nonton. Apa impact bagusnya, apa impact jeleknya? Yang menurut saya. Ya menurut saya impact bagusnya ya salah satu kan untuk bisa menjaga diri kan. Mereka kan suka combat sport, berarti itu juga butuh untuk kesehatannya juga kan. Betul. Ya untuk menjaga dirinya dari, apalagi yang sekarang banyak bully di mana-mana kan. Betul. Nah, tawuran juga bisa mengurangi yang tawuran. Betul sekali. Tolong berhenti tawuran. Apalagi dari rumah saya banyak banget tawuran. Saya pulang susah. Nggak ada yang ngambil. Ya Allah. Jadi itu impact baiknya bang. Kita yang buruk ya. Yang impact buruknya kayaknya nggak bisa disebutin. Oh iya, Bang Umar impact buruknya apa Bang Umar kira-kira? Wah, jangan disebutin kali ya. Ya nggak usah disebutin. Apa nih? Loh. Gimana maksudnya? Iya maksudnya dengan fighting seperti ini, gue pribadi ngerasa, ini dari opini gue, banyak orang ngerasa dirinya bisa berantem, banyak orang ngerasa dirinya jumawa banget bisa berantem, bisa fight. Padahal gue ngerasa nggak semua orang bisa kayak gitu. Ada orang yang nonton Rocky aja ngerasa dirinya Rocky. Benar. Ini contoh nyata loh. Nyata. Contoh, lo tau orangnya kan? Iya kan, tahu kan orangnya siapa kan? Cuma nonton Rocky loh, cuma nonton Creed. Terus ngelihat orang-orang fightnya ada yang nggak bagus fightnya, tapi dia menang. Makin ngerasa jumawa orang-orang kayak begini. Gue bisa loh dia. Tapi mereka nggak tahu proses untuk menjadi
untuk sampai detik itu susahnya kayak gimana? Latihan tuh nggak ada enak-enaknya. Gue nggak pernah nemu bahagianya latihan. Gue OTW gue capek, gue malas. Pas gue latihan gue malas. Pas gue selesai latihan gue malas. Gue senangnya paling pas udah selesai gitu kayak ternyata seru juga nih, mesti keluar keringet kan gitu kan. Cuman nggak pernah ada serunya. Itu yang menurut gue banyak orang-orang yang lupa missing the point. Kalau misalnya fighting itu nggak segampang itu, nggak cuman kayak ayo gue sama lu berantem kering, nggak bisa kayak begitu. Yang gue benci tuh orang tuh pengen fightingnya, tapi nggak pengen prosesnya. Ibaratnya mau nyopet tapi nggak mau gondrong. Kayak begitu, nggak paham ya? Gondrong doang kan? Gondrong doang nggak nyopet gitu. Kan ada yang kayak gitu kan, gondrong doang nggak nyopet. Ini udah nyopet doang nggak gondrong gitu kan ada. Iya nggak ngeterima prosesnya deh kayak begitu. Padahal semua butuh proses di hidup. Mie instan aja direbus dulu. Iya kan? Nggak segampang itu. Itu yang gue ngeliatnya justru nih CMIIW ya. Correct me if I'm wrong. Asik. Cemiu. Kalau nggak tahu cemiu gitu. Nah tulisannya cemiu. Biar editornya kesusahan aja. Cemiu. Di situ yang menurut gue jadi bad influence buat orang-orang. Orang-orang sekarang di otaknya sama, ini tambahannya. Mau fighting di otak mereka itu pertama bukan latihannya, tapi mereka gedein followersnya dulu. Fightingnya udah belakangan. Yang mereka cari soalnya kan manfaatnya kan, waktunya kan, iya kan. Nah kalau menurut abang-abang ini gimana? Gue ngelempar kedua-duanya deh. Apakah bener yang ngomongin? Apakah salah yang ngomongin? Apakah bener dan salah yang ngomongin? Ada benernya, ada salahnya. Ya kan? Ada yang benernya, mungkin ada yang baru latihan dikit jumawa, ada yang ini ya mungkin ya makanya dibilang makin seperti orang belajar agama, makin dia mendalami ilmu agama, makin dia merasa dia nggak tahu apa-apa. Nah harusnya orang belajar bela diri, makin dia mendalami suatu bela diri, harusnya dia makin istilah Islamnya tawadu gitu, harusnya ngerti nggak? Harus rendah hati gitu. Ibarat padi. Iya. Ini makin berisi makin rundum. Itu kayak gitu. Makin tahu tadi kan contohnya, wah gua nggak bisa berantem di jalanan lagi, lebih baik di arena, ya kan, di matras, di oktapit gitu kan. Jadi yang jelas ada hasilnya ada medali, ada hadiahnya, ada uangnya, ada rezekinya. Dan safety-nya juga terjamin. Safety-nya terjamin, ada asuransinya, gitu, ada dokternya. Kalau misalnya bertarung di jalanan, apa yang perjuangin apa? Ya kan? This is not Palestine-nya, ini bukan Palestina, ya kan? Bukan kita yang lo bertarung di jalanan nih, saudara sebangsa lo sendiri, tetangga lo juga, tetangga jauh dikit lah, beda kelurahan sedikit atau beda RW kadang-kadang berantem gitu kan? Ya ngapain gitu lo? Janganlah. Mendingan kalau memang energinya banyak, latihan bela diri, olahraga, salurkan ke combat sport gitu. Apapun wadahnya, silakan mau wadah yang kecil, yang besar, apapun itu, amatir, profesional, silakan. Tapi jangan liar. Itulah pesan intinya sih. Jangan tawuran, jangan liar. Karena kalau kita jumawa juga di atas langit masih ada langit, bos. Betul nggak? Betul. Merasa kemampuan cukup atau ini sekarang gini, lu tadi cerita ribut 10 jahitan, gue 50 jahitan di kepala gue. Ini operasi plastik tahun 2005, 20 tahun lalu. Tahun 2025? 2005. Oh 2005 ya. 20 tahun lalu ini operasi plastik, ini 50 jahitan kepala gue sampai tengkoraknya nih keluar. 16 jahitan. Nah, ya kan? Sampai tulang tengkoraknya tuh kelihatan. Nah, terus apa hasilnya? Nggak ada kan? Betul. Buat apa? Hancur-hancur kayak gitu. Ya udah, mendingan fokus di kegiatan yang positif lah. Gitu intinya. Gitulah kira-kira. Silakan. Kalau dari Bang Tony gimana Bang? Sama. Tapi pas gue masuk ke tempat-tempat yang gue tahu nih nggak banyak yang ini nih pura-pura fighter di sini ruangan gitu. Sombong ya. Dilatin dikit, ngapa? Gitu. Dan dikit, kenapa lo nggak seneng kayak gitu?
Kayak begitu terus bang. Gue makin ngerasa kayak orang tuh emang bener, makin mereka jago, makin mereka takut dirinya, makin mereka sadar. Kalau gue pribadi bang, yang gue takutin, gue di camp gue ngeliat orang nih tampangnya nggak kelihatan kayak fighter sama sekali, tampangnya biasa banget. Tapi pas dia udah latihan, gue bilang, assalamualaikum, gue bilang yang ketemu sama orang di jalan, gue bilang, itu gue ngerasa, jadi gue jaga diri, kita nggak tahu di jalan ketemu siapa. Apakah seperti itu bang? Benar. Itu Bang Umar. Gue bilang berkali-kali Bang Umar, nggak pernah. Itulah. Kalau menurut Bang Tony? Ya kalau menurutku kan, yang tadi yang kata abang, kalau kita pergi ke tempat sesana yang memang fighter semua, ya memang kita diajari tentang attitude, Betul. sikap juga. Betul. Karena salah satunya kita bisa juara gara-gara itu juga disiplin. Gitu. Kan saya juga pernah pergi ke tempat camp member kayak gitu, ya memang mereka lost. Ya. Ibaratkan kita bayar, ya emang kau siapa, aku siapa, kau siapa gitu. Ya. Itu mereka kayak yang member. Tapi kalau kita ke tempat atlet beda. Karena mereka itu memang jiwa-jiwa pemenang. Tahu lah bang, jiwa-jiwa pemenang, jiwa-jiwa juara kan. Ya. Pasti punya sikap yang baik lah. Gue dicontoh soalnya satu orang, gue gak bakal nyebut namanya siapa. Soalnya gue lupa nama panjangnya. Dia ngaku dirinya pro. Nggak usah nyamain gue sama orang ini, gue ini pro fighter. Bilang berantem jalanan gue jadi, tanding kalah, habis. Ya gue bilang, this is what you call pro, gue bilang. You're still fighting with headgear and you lose, gue bilang. Terus ngerasa diri lu pro, tengil. Dia bilang, itu yang ngebedain teman. Contoh-contoh yang lain kayak mau fight, apa menang ronde 1, gue tanya, kok bisa menang ronde 1? Iya kita nggak hoki aja bang, gitu. Kayak begitu kebanyakan kan. Kita hoki, kita nggak enak bang, jangan gitu-gituin. Kayak begitu kan. Itu yang gue ngerasain beda banget. Dan Bang Tony gue tanya, siapa di kelas lo bang, berarti yang tengil-tengil bang orangnya bang? Yang tengil. Yang tengil di kelas lo bang. Biasanya kan saya main di 51 nih bang. Tapi kalau yang tengil di 51 itu banyak. Contohnya, Sebutin nama nih. Bang Umar boleh sebutin nama? Boleh aja. Boleh aja. Country. Werian Warian? kan tengil. Tengil. Mulut. Heeh. Sunggokong. Sunggokong. Nah, Sunggokong. Tengil. Yang lagi panas-panasnya sama Tony itu Kakak Samrin. Oh iya. Kakak Sam. Tapi yang paling tengilnya ya yang dua ini, Werian sama Sunggokong. Oh iya. Sisanya bang nggak tengil. Banyak tapi belum muncul. Banyak tapi belum muncul. Oh Bang Umar dari nama-nama yang disebut siapa tahu ada satu yang kecantol ya kak. Ya, kita lihat. Iya kak. Misteri. Misteri ya, Masih misteri. Kita masih nggak tahu siapa yang sampai sekarang masih 40% kemungkinan Bang Umar kayaknya yang masuk ke ring. Bang enggak lah, kalau Bang Umar nih udah kelasnya udah beda bang. Udah beda, udah pensiun pun gua nggak berani. Udah pensiun pun gokil. Jadi dari itu yang tengil-tengil. Yang kalau lo ketemu lu semangat. Siapa aja lawan tetap semangat sih. Tetap semangat iya. Cuma Makanya kita mau jadi pemenang kan harus semangat bang. betul juga. Kalau misalnya bang, lu nggak tahu lawan lo sampai lu masuk ring, pede bang. Karena kita di latihan bang. Cuma kan masalahnya kalau latihan kita kan harus tahu kan lawan kita kayak gimana, lawan kita siapa. Jadi misalnya kita latihan, misalnya contohnya gini deh, kita Fury ketemu Usyk. Iya. Fury pasti latihannya buat ketemu lawan ortodoks, lawan southpaw. Karena Usyk sering banget southpaw-nya kan yang dipakai. Terus dia ketemu nyari lawan yang lebih pendek. Itu kan buat sparringnya. Iya, bang. Kalau buat Bang Tony? Ini bang, saya pernah main 2023 di Surabaya. Ha-ha. Saya udah ditentuin lawan, tiba-tiba lawannya nggak bisa main. Betul. Pas besoknya hari-hari lawannya baru dicari. Main, ketemu nggak mau tahu siapa kau, mau kau latihan di mana, mau kau juara apa, ayo jumpa di ring. Itu dia. Kau latihan, aku latihan. Itu dia. Gitu, aku mau siapa, kalau timbangan sama ya power yang di kelas kita aja kadang kita tampung, apalagi yang seimbang gitu. Kalau kata sombong easy. Karena belum sampai sekarang puji Tuhan belum pernah KO, belum pernah cedera parah pas tanding. Justru saya yang selalu buat KO lawan gitu.
Itu dia. Jadi percaya diri, yakin karena latihan keras juga. Ya mau siapapun ayolah. Mau siapapun. Mau siapapun. Siapapun. Big Show tiba-tiba masuk ke ring. 51 Big Show aja boleh. Harus ada 51-nya itu sih. 51 55. 55 tapi bawa parang gimana bang? Bawa parang kita nggak masuk ring itu bang, tawuran itu bang. Itu tawuran bang. Kirain juga boleh kan, yang penting beratnya masuk. Jangan. Jangan. Kita bukan bawa tawuran, nanti dia bawa parang, kita bawa rudal ini. Buat Bang Umar tuh bang. Apa tuh? Nih bang, ini requestnya kayaknya ada bang dari nama-nama itu bang. Ya kita lihat nama-nama itu satu prestasinya gimana ya. Kan? Jangan cuma tengil doang gitu kan. Karena ini kan kita mau perebutan sabuk ya. Jadi gue mau menampilkan yang terbaik juga gitu loh, fighter yang terbaik juga. Itu yang sepadan lah. Nanti kita lihat, kita coba assess lagi. Assess lagi. Mana peluangnya? Siapa Werian sama ini ya, Sunggokong ya atau siapa? Werian Sunggokong sama Kakak Sep. Siapa aja bang? Siapa aja? Siapa aja? Soundman kita mau? Soundman kita. Soundman angkat tangan. Tadi kata Kak Sinsenya lihat prestasi juga. Itu ya dia lihat Nanti prestasi. banyak bacot, banyak Indonesia, atlet Indonesia fighter yang meluncur banyak bacot tapi mainnya macam badut. Oh iya. Banyak kan sekarang. Jadi kita malu jadi warga Indonesia, makanya kita disebutin dari negara orang Indonesia negara komongan, jadi kita malu. Iya. Malu sendiri bang. Kita yang atlet real yang mati-matian bela negara Indonesia di internasional di kejuaraan dunia, kita tiba-tiba dengar Indonesia negara komongan, waduh, kita mampus kita ini. Kita udah capek, malah kita disebut gara-gara ini. Fighter yang baru muncul yang tadi bang. Iya benar. Kalau ini bisa ngomong prestasinya kanan kiri. Oh iya. Iya. Tiap 10 menit kan. Ini yang membedakan kita sama yang lain. Kita Betul. isinya betul-betul dari pertama atlet, betul-betul orang yang mau berprestasi, bukan mohon maaf ya, badut ya, yang cuma di ring cuma buat jadi tontonan tanpa menghasilkan sesuatu yang berarti buat combat sport. Nah kita nggak mau kayak gitu. Yang boleh size-nya mereka lebih besar, lebih duluan apa segala macam, I don't care. Pokoknya kita stay solid, kita besarkan ini sama-sama. Saya bang, pede bang. Pasti. Emang kuat pukulnya? Wah, bisa dicoba bang. Pukulannya kuat, kenceng. Bisa dicoba. Wah itu. Ini berarti 55. Coba. 55 power serasa 70 pak. Mengangkat badan gue. Tapi kalau dia 55, dia dikali 3 baru dapat lo. Jangan kisah penonton berarti. Yakin lu? Bisa. Pukulan lu kenceng. Bisa dicoba bang. Gue tes, yakin? Yakin. Pede? Yakin? 1000% pede. Terus semuanya pada pede ya, gue suruh tes pukul ya. Apa kayak enggak deh bang, nggak usah hari ini gitu. Gue ada glove. Kita kalau ditantang gaspol. Guys, gue nggak nantang bang. Bukan, maksudnya kita kalau udah itu kan ibaratkan kita dicoba gitu. Iya. Kita kalau ada cobaan ya kita lawan gitu. Iya kita nggak nantang. Ujian, nah, Bukan tantangan ujian. ujian. Nah, kalau ada ujian kita jawab aja Iya, langsung. jawab. Ya. Betul sekali. Ya, deh coba deh. Bang, jadi jangan di sini belum kelar recovery bang. Di sini aja. Oke. Hehehe. Nah, Maaf ya bang, maaf ya. iya bang 10% dulu gitu bang. 10%, Jangan oke. iya, jadi jangan langsung Siap. mikirnya begini tuh jangan nih. Gitu pelan-pelan aja, santai. Santai ya kan. Oke, ready bang? Ready 10%. 10%. Ulang. Oke, 10%. 10%. 10%. 10%. Kan rasa 70. Berat 55 rasa 70. 70 berarti itu masih 40 kilo bang. Cek 10% dulu. 10%. Naik 25. Naik 25. Naik 25. 25 itu. Bang, ya Allah bang. Ambulan sih bang. Gak usah. Gue boleh memburu sini. Ini berapa persen bang? 50. 50. Ini strike bebas. Hook. Hook. Oh. Oke.
Mukul. Enak banget kayak yang dipukul dia. Bang, kita ini nggak ada salah loh bang kita. Ingat itu bang, kita kan dari bercanda, kita kan nantangin bercanda. Siap, benar. Iya. Ujian bukan Ujian. Iya betul. Ayo. Nah, 50. Sumpah sakit. Ringan itu bang. Hah? Ringan. 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 Itu ringan. Iya. Itu ringan. Harus 100 dong ini. 100 dong. 100. Tengah aman. Aman. Tengah bisa. Boleh. 100. Abangnya siap. Nggak mungkin muntah lah ya. Enggak ulu hati. Ayo, sini. Siap. Sini. 100 bang. 100. Bang minta maaf bang. Iya bang, itu kan tidak salah. Siap. 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 Miring bang. Kan bu. Oke. Aman. Wah sakit loh. Pukulannya. Gokil, thank you bang. Beratnya 555. Mana, Mak? Kayak begini. Yes. Sekarang tembangan 53 bang. Sekarang 53. 53. Iya sekarang 53. Naikin tambah otot lagi tuh. Nanti nurunin ke 51. Enggak, kalau Sedikit. pas di plan kita Pasti naikin 60. naikin tambah otot lagi tuh. Main 60, main berat. 55? Main 60, main timbangan 60 dulu, baru nanti. Oh, biar pastinya speed, weight cut ya. baru. Biar dia dapat power, dapat speed, dapat. Iya. Oke. Iya, menurut gua lawannya dia hati-hati. Jujur sakit. Sakit banget. Hmm. Ini 55 loh berarti. Gua sampai suruh pindah-pindah. Sekarang nyesel tiap sisi sakit sekarang. Karena ada tukang masas nanti bang. Sponsor. Bener. Ada masas. Pijit idea di sini gua. Jadi gua atlet gak usah takut. Nggak usah takut. Download masas dari apa namanya? Pijit.id. Pijit.id, langsung. Langsung. Besoknya bisa lari full. Lari. Bisa, cuma kan saya begini kan perut saya ya konsepnya berat gitu kan. Tapi gokil, menurut gue lawan dia hati-hati banget total. Ini nggak main-main loh, berat 53 berarti dia tadi mukul gue. Itu kenceng loh untuk gue jarang loh dipukul sekenceng itu. Ini emang atlet-atlet sih yang mukul gue sekarang. Iya. Berasa loh kalau atlet yang mukul ternyata ya. Asal. Ada alasannya lo atlet banget ternyata bang ya. Gue kira tadi bionya bohongan ya soalnya. Canda bang, jangan dipukul lagi bang. Jangan, cukup. Menurut gue cukup. Dan itu cukup ya bang, sampai sini bang ya. Gue harus pijit.id abis ini. Enggak, terapisnya nungguin. Udah dipesan duluan bang. Udah dipesan duluan kebetulan karena tahu gue mau ini. Gue mau thank you sama Bang Tony. Bang Tony mungkin ada pesan-pesan terakhir. Oke, jangan lupa saksikan Prime Komite Championship bulan Februari. 2 Februari. Bulan 2 Februari. Betul. Tanggal 6. Tanggal 6 2026. Mantap. Let's go!